Untuk kamu yang menyukai cerita misteri yang bisa membuat adrenalin kamu naik, tentunya sudah tidak asing lagi dengan cerita tentang keangkeran alas Roban. Sebagai salah satu jalur yang menjadi proyek dari Herman Willem Daendels, gubernur yang memerintah di masa penjajahan Belanda, tak heran jalur ini menjadi area angker. Tidak terkatakan berapa warga sipil yang mati karena kekejaman penjajah Belanda, terutama saat proses pembuatan jalan. Jalur di sepanjang hutan ini sering sekali menjadi saksi bisu kecelakaan yang tak terhitung banyaknya. Memang, kontur tanah yang tidak bersahabat dapat menjadi salah satu penyebab. Tetapi, kisah-kisah mistis yang ada di kawasan tersebut dianggap bukan hanya karena penjajahan Belanda, tetapi banyaknya korban kecelakaan sejak jalur ini dipergunakan untuk transportasi kendaraan berat. Terletak di Jalan Pantura, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, jalanan curam dan berliku-liku ini sering ditampilkan berita sebagai lokasi tabrakan atau kecelakaan akibat remblong. Tak hanya hutan alas Roban, jalanan ini pun juga kental dengan cerita-cerita mengerikan yang mungkin bisa membuat seseorang trauma untuk melewatinya. Berikut ini beberapa cerita menyeramkan yang mungkin belum banyak orang yang tahu, yang dirangkum dari berbagai sumber. Pertama, Jalan Alas Roban dibangun dengan darah. Jalan Alas Roban sudah ada sejak abad ke-18 dan dibangun oleh para pribumi. Untuk membangun jalan ini memang usahanya luar biasa karena harus membelah gunung, membabati sebagian hutan dan membikin jalannya. Nah, yang lebih mengerikan lagi, jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa. Orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu. Alhasil, banyak mereka yang mati karena terlalu lelah atau perilaku buruk Belanda. Mayat-mayat para pekerja biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan. Itu sebabnya, di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan ngeri mereka. Kedua, warung gaib. Seorang pengguna Twitter dengan akun @baryois mengunggah cerita menyeramkan yang dialami oleh sopirnya, seorang warga asli Jawa Tengah. Menurut ceritanya, suatu hari, ban motor sopirnya kempes dan ia terpaksa menghentikan motornya di pinggir jalan. Lalu ia menuju ke sebuah warung untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Di warung itu beliau beli kopi, gorengan, sama mie instan. Sempat juga ngobrol-ngobrol sama yang punya warung sambil nunggu siapa tahu temannya ada yang lewat. Tulis akun @baryoisme. Karena rasa capek dan ngantuk, supir @baryoisme dengan seizin ibu yang menjaga warung, tidur di kursi warung tersebut. Setelah bangun, ia menemukan dirinya tidur di semak pinggir jalan, tanpa baju kemeja yang dipakai di bawah jaketnya, dan tentunya warung yang ia datangi juga ikut menghilang. Kebayang gak gengs betapa bingung dan takutnya pak sopir tersebut? Ketiga, warung pecel lele yang bikin bulu kuduk berdiri. Warganet sempat dihebohkan dengan kisah netizen yang berbagi pengalamannya sekeluarga. Mereka mengalami hal yang cukup mengerikan saat melintasi jalur di kawasan Alas Roban. Mereka sekeluarga menaiki mobil dan merasa menabrak sesuatu. Saat mereka turun, mereka tidak menemukan apa-apa. Bahkan, mobil mereka juga masih utuh. Karena mereka lapar, mereka pun memutuskan untuk mampir di suatu warung yang menjual pecel lele yang terletak di sebelah tonggak KM 15. Hanya ada satu wanita yang menjual pecel lele tersebut. Beberapa hari kemudian, keluarga ini pun kembali ke kampung halaman dan melewati tempat yang sama. Mereka terkejut saat melewati tonggak KM 15. Mereka hanya menemui tepi jurang dan tidak ada warung pecel lele di situ. Keempat, sumur keramat Alas Roban. Di tengah hutan, ada sumur yang dianggap sangat keramat oleh orang-orang sekitar. Kabarnya, sumur tersebut menjadi tempat pembuangan mayat dari pejuang-pejuang Indonesia dan juga warga sipil yang membangun jalan. Namun, ada kabar terbaru yang lebih seru. Sumur ini dianggap memiliki riwayat kekejaman dari penguasa Orde Baru. Di era tahun 80-an, sering terjadi kasus penembakan kepada orang-orang yang dianggap membangkang dan melawan pemerintah. Penembakan misterius ini sudah bukan hal yang baru,
meskipun setelah rezim Orde Baru selesai baru tersebar dengan mudah. Kelima, misteri kecelakaan di Alas Roban. Dari cerita-cerita masyarakat setempat, jalan Alas Roban ini juga sangat rawan kecelakaan. Jika dihitung mungkin sudah ada ratusan kecelakaan terjadi di tempat ini dengan rata-rata korbannya meninggal dunia. Menurut penduduk setempat, alasan kenapa orang sering celaka adalah karena susah fokus, entah karena lingkungannya yang bikin merinding atau bahkan dihantui oleh makhluk halus. Tak hanya itu, jalannya juga licin dengan beberapa tikungan yang tajam. Rata-rata kendaraan yang lewat juga berkecepatan tinggi sehingga membuat risiko kecelakaan makin besar. Makanya, selalu hati-hati ketika melewati jalan ini, karena hal yang buruk sangat mungkin dan mudah terjadi di sini. Ada cerita yang pernah menjadi trending di Twitter. Cerita tersebut pernah diunggah pada akun @masbogel yang menuliskan bahwa banyak pengendara yang melewati jalan tersebut diganggu oleh makhluk-makhluk gaib. Sudah sangat lazim jika banyak orang yang diganggu ketika melewati jalan ini, entah oleh penampakan-penampakan mengerikan, makhluk gaib yang menumpang kendaraan sampai disesatkan oleh setan, tulisnya. Selain itu, akun dari @amaisan mengaku hanya melihat satu jalur jalan di Alas Roban yang sebenarnya memang memiliki 2 jalur. Pernah dulu jam 3-4 pagi, Sata abis dari Selawi Tegal, saya lewat Alas Roban. Sebenarnya sama temen, tapi teman saya berhenti di Pekalongan, saya lewat Alas Roban. Yang saya lihat cuma 1 jalur, padahal ada 2, buat truk sama kendaraan kecil. Anehnya saya cuma lihat 1, tulisnya. Nah, itu tadi kisah mistis Alas Roban yang menarik untuk dibahas. Dimanapun itu, jangan lupa selalu berdoa dan memastikan kelayakan kendaraan sebelum bepergian agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya.